Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini pertemuan pertama kita ya di kelas 10 ya. Jadi bab 1 yang matematika wajib ya, kan dia persamaan dan pertidaksamaan ya, nilai mutlak satu variabel gitu ya. Nah, ini kan ada beberapa subbab gitu ya. Jadi kita yang pertemuan ini kita bagi dua gitu ya. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada persamaan nilai mutlak gitu. Yang definisi dulu ya. Kalau nilai mutlak ini simbolnya apa dia? Kan ini ya, pakai kurung juga gitu ya. Jadi kalau definisinya apa nih? Kan nilai yang selalu non negatif gitu ya, atau kan di sekolah dibuat yang positif gitu. Nah, misalnya gini contohnya. Misalnya nilai mutlak min 4 ditambah 3 dikurang nilai mutlak min 5. Nah, ini kan dia jadi sama dengan ini dia kan min 4 jadi dia 4 gitu ya. Nilai mutlak 3 dia 3 dikurang nilai mutlak min 5 dia 5. Jadi 4 tambah 3 kurang 5 kan 2 gitu ya. Kan bisa kita ambil gini gitu ya. Misalnya kalau ada dia nilai mutlak X kan terbagi 2 dia. Yang pertama dia menjadi positif X kapan? Kalau X-nya besar sama 0. Terus dia menjadi negatif min X kapan? Kalau X-nya kecil dari 0. Karena itu dia kalau min 4 min kecil dari 0 gitu kan, jadi dia positif 4. Nah, ini yang definisinya ya. Terus yang B lagi ya. Yang B ini dia persamaan nilai mutlak. Kalau dia persamaan nilai mutlak, dia ada bentuk umumnya ya. Kalau bentuk umumnya dia mengacu ke definisi ini ya. Jadi kalau dia tadi nilai mutlak X, sekarang dia di persamaan. Jadi dia nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C. Terbagi 2 ya. Nah, sebelum kita pecah dia jadi positif negatif, ini kita pakai dulu pembuat nolnya gitu ya. Jadi dia pembuat nol. Jadi pembuat nol ini hanya di dalam tanda mutlak. Di sini yang di dalam tanda mutlak dia AX tambah B. Jadi dia ini AX ditambah B sama dengan 0. Atau sini X-nya sama dengan min B per A. Udah dapat kita pembuat nolnya, baru pecah ya. Yang pertama, yang mutlak ini menjadi positif AX tambah B. Kapan? Kalau X-nya ini besar sama min B per A. Terus dia menjadi negatif min AX tambah B. Kapan? Kalau X-nya ini kecil dari min B per A. Nah, ini dia bentuk umum persamaan nilai mutlak. Nah, dari bentuk umum ini nanti ada beberapa bentuk penyelesaiannya. Ini kita yang penyelesaiannya lagi ya. Yang pertama, dia ini yang pertama kalau dia di kiri kanan sama-sama ada nilai mutlak gitu ya. Jadi dia ini misalnya nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, kalau ini dia bentuknya mana dia penyelesaiannya? Ini langkahnya apa nih? Kalau mutlak di kiri kanan kedua ruas kita pangkat 2 ya. Jadi dia ini fx. Waktu kurung mutlak dipangkat 2 jadi kurung biasa dia. Jadi fx pangkat 2 dikurang ini dia gx dipangkat 2. Jadi ini sama dengan 0. Ingat kita lagi sifatnya ya. A pangkat 2 dikurang b pangkat 2 ya. Kan jadi a kurang b kali a tambah b. Kalau ini dia siapa a-nya? Fx. Siapa b-nya? Gx. Jadi dia ini fx dikurang gx dikali fx ditambah gx. Ini sama dengan 0 ya. Ini bentuk yang pertama ya. Di kiri di kanan ada mutlak. Kalau bentuk yang kedua ini salah satu ruas pakai mutlak
yang lainnya enggak. Misalnya dia nilai mutlak fx sama dengan gx. Kalau ini dia gimana penyelesaiannya? Jadi yang pertama kita ambil gini ya, kita ambil dia fx sama dengan gx, terus dia ini atau fx sama dengan min gx, pakai syarat gx nya ini harus besar sama 0. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, ini dia kalau di sebelah kiri atau sebelah kanan hanya angka biasa gitu ya. Misalnya gini dia, fx sama dengan a, ini angka biasa, nggak pakai variabel. Jadi dia penyelesaiannya kita pindah ruas nih ya, yang mutlaknya. Jadi mutlaknya pindah ke kanan, jadi dia tambah kurang a. Jadi dia dibagi dua ya. Ada fx sama dengan a atau fx sama dengan min a. Ini tergantung soalnya tuh ya, ada 3 macam penyelesaian tuh ya. Yang mutlak kiri kanan pangkat 2 keduanya. Kalau mutlak di salah satu pakai syarat ya, yang nggak pakai mutlak besar sama 0. Kalau dia angka biasa kita pindah mutlaknya, jadi dia tambah kurang. Nah, ini tulisan mutlak ya. Baru kita, nah ini soal kita ya. Katanya kan tentukan nilai x ya, lihat contoh ini ya. Nah, yang pertama kan katanya apa ini? Nilai mutlak 2x dikurang 5 sama dengan 3. Jadi standarnya ini kita kan harusnya buat definisi ya. Jadi yang soal A ini bisa pakai 3 cara gitu ya. Cara yang pertama kita pakai yang definisi gitu ya. Coba yang cara 1 dulu ya. Dikasihnya 2x mutlak dikurang 5 ya sama dengan 3. Kan langkah pertama kita cari pembuat nolnya. Jika jadi 2x dikurang 5 sama dengan 0, atau ini dia x sama dengan 5/2. Terus dia nilai mutlak 2x dikurang 5 menjadi 2 macam gitu ya. Yang pertama dia menjadi positif 2x dikurang 5. Ini dia kalau x-nya besar sama 5/2. Terus nilai mutlak 2x kurang 5 menjadi negatif 2x dikurang 5 kapan? Kalau x-nya kecil dari 5/2. Nah, baru kita masuk ke soalnya ya. Yang mutlaknya ini menjadi positif. Ini yang pertama nih ya. Jadi dia positif 2x dikurang 5 sama dengan 3 kalau x-nya ini besar sama 5/2. Nah, ini kan pindah minimana ya. 2x sama dengan 3 tambah 5 ya, 8. Dapat x-nya sama dengan 4. Nah, cek lagi dia. Ini 5/2 ini karena penuh ya. Dia besar ke kanan. Nah, 4 di sebelah kanan 5/2 gitu ya. Rupanya 4 ini apa nih? Masuk wilayah besar dari 5/2. Di nomor yang ini dia x sama dengan 4-nya memenuhi gitu. Nah, yang kedua lagi, yang bagian negatif lagi. Dia ini yang mutlak 2x kurang 5 menjadi negatif 2x dikurang 5 sama dengan 3. Ini tadi kalau x-nya kecil dari 5/2. Ini kita tak turunnya nih. Jadi dia min 2x ditambah 5 sama dengan 3, atau min 2x sama dengan ini 3 dikurang 5 gitu ya, min 2, atau x-nya sama dengan 1. Cek lagi dia. Kosong lingkarannya ya, 5/2 kecil ke sebelah kiri. Nah, terus yang satu ini di sebelah kiri 5/2 gitu ya. Termasuk dia ya. Masuk wilayah kecil dari 5/2, memenuhi dia. Jadi andaikan di sini daerahnya, di luarnya itu tidak memenuhi gitu ya, dia harusnya masuk gitu. Jadi di mana dia HP-nya? Dapat kita ini 1,4. Nah, ini kita kalau pakai cara 1, pakai pembuat 0 ya. Cara kedua ini kalau kedua ruas kita pangkat 2 ya, seperti kasus ini ya. Seperti yang di kiri kanan ada mutlak. Jadi ini mutlak
2x dikurang 5 sama dengan 3. Sekarang kedua ruas dikuadratkan. Waktu dikasih pangkat 2, tanda mutlak menjadi kurung biasa gitu ya. Kurung biasa lagi ya. 2x dikurang 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Nah, pindah yang 3 kuadrat. 2x dikurang 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat gitu ya, sama dengan 0. Ini dia kan, A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 ya. A kurang B kali A tambah B. Jadi A kurang B, A nya 2x kurang 5. 2x kurang 5 kurang 3. Nah, lagi dia, yang tambahnya lagi 2x kurang 5 tambah 3. Nah, ini dia sama dengan 0. Ini kita susun dulu ya. Dapat dia 2x dikurang 8, yang ini dia 2x dikurang 2 sama dengan 0. Pecah lagi. 2x dikurang 8 sama dengan 0 atau 2x dikurang 2 sama dengan 0. Dapat ini dia x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan 1. Nah, di HP kita dia 4,1 ya, atau 1,4 tadi ya. Nah, cara yang ketiga. Dibatasi dulu ya. Cara yang ketiga kita pakai yang apa ya? Ada mutlak pasangan dengan angka biasa gitu ya. Jadi dia nilai mutlak 2x dikurang 5 sama dengan 3. Mutlaknya pindah ke sebelah kanan ditambah kurang. 2x dikurang 5 sama dengan tambah kurang 3. Baru kita pecah. Yang pertama ambil untuk positif 3. 2x dikurang 5 sama dengan 3. 2x sama dengan 8. X nya sama dengan 4. Yang kedua lagi, 2x kurang 5 ambil untuk negatif 3. Dapat dia 2x sama dengan 2. Dapat x sama dengan 1. Jadi HP kita dia 1,4 ya. Pakai 1. Jadi kalau di sekolah tergantung gurunya mana caranya ya. Tapi misalkan pakai cara 3 ya. Kalau di sebelah kanannya angka biasa gitu ya. Nah, ini yang nomor 1. Nah, yang B lagi ya. Yang B ini sekarang beda nih. Di kiri kanan ada mutlak. Jadi satu-satu cara kita apa ini? Nah, ini jangan kedua ruas kita pangkat 2. Jadi waktu di pangkat 2 kurung mutlak jadi kurung biasa ya. Jadi 2x tambah 4 kuadrat sama dengan x kurang 1 kuadrat. Langkah berikutnya sebelah kanan jadi 0 ya. Jadi ini 2x tambah 4 kuadrat itu ya, dikurang x kurang 1 kuadrat sama dengan 0. Nah, pakai sepadan tadi itu ya. Yang A pangkat 2 kurang B pangkat 2, ini kan jadi A kurang B kali A tambah B. Nah, sekarang sini A nya yang 2x tambah 4, yang B nya x kurang 1. Bentuk pertama dia A kurang B, dikurung ya siku. A nya 2x tambah 4 dikurang B nya x kurang 1. Ini A kurang B. Yang A tambah B lagi, 2x tambah 4 ditambah x kurang 1. Nah, ini sama dengan 0. Terus lagi, yang ini kita buka kurung ya. 2x tambah 4 min dengan x gitu ya, min x tambah 1. Dan ini dia 2x tambah 4 tambah x kurang 1 sama dengan 0. Nah, terus yang bentuk pertama. Ini kan dia 2x dikurang x gitu ya, x. Terus 4 ditambah 1, 5. Nah, dikali. Ini dia 2x ditambah x, 3x. 4 dikurang 1 ya, 3. Nah, tambah 3. Ini sama dengan 0. Pecah lagi. X ditambah 5 sama dengan 0 atau 3x ditambah 3 sama dengan 0. Dapat nih dia x-nya sama dengan min 5 atau x-nya min 1. Di HP kita dia min 5 dengan min 1. Ini yang nomor B ya. Setelah yang nomor C tadi ya. Nah, yang C ini sekarang apa nih? Mutlaknya ada di salah satu ruas ya. Jadi kan mutlak 3x tambah 1 sama dengan 4x dikurang 1. Ini kan kita pakai yang bentuk kedua ini.
Yang pertama fx-nya sama dengan gx. Jadi ini 3x ditambah 1 sama dengan 4x dikurang 1. Atau yang kedua dia fx-nya sama dengan min gx. 3x ditambah 1 sama dengan min 4x dikurang 1. Pakai syaratnya yang enggak pakai mutlak harus besar dari 0 ya. Besar dari 0. Atau ada yang bersama Bapak gitu ya. Nah, kita susun 3 aja. Yang pertama dia 3x 4x per x kan pindah gitu ya. Jadi dia min x. Min x sama dengan min 2. Nah, dapat x-nya sama dengan 2. Atau ini dia kita buat kurung dulu ya. 3x tambah 1 sama dengan min 4x tambah 1. Ini pindah ya. Dapat di sini 7x sama dengan 0 ya. Dapat x-nya sama dengan 0. Nah, yang ketiganya lagi. Ini dia 4x besar dari 1 atau x-nya besar dari 1 per 4. Jadi kalau kita pergi garis bilangan, ini 0 dengan 2. Terus dia 1/4. 1/4 0,25 dari sini tuh ya. Dia besar dari 1/4. Gitu. Nah, ini dia. Jadi yang masuk mana ini? Hanya 2 ya. Jadi dia HP-nya yang 2. Nah, yang D kita ya. Yang sekarang jadi mutlak tambah mutlak gitu ya. Atau nanti soal yang mutlak dikurang mutlak ya. Nah, jadi kalau dia sudah mutlak dioperasikan dengan tambah kurang gitu ya. Nanti agak panjang cara kita ya. Jadi yang pertama ya, yang bentuk pertama. Masing-masingnya kita cari tempat nolnya. Jadi x tambah 1 sama dengan 0 atau x-nya sama dengan min 1. Jadi ini nilai mutlak x tambah 1 dia menjadi positif x tambah 1 kalau x-nya besar sama min 1. Terus dia menjadi negatif x tambah 1 kalau x-nya kecil dari min 1. Nah, yang bentuk kedua lagi. Ini dia katanya 2x dikurang 4 sama dengan 0. Dapat di sini x-nya sama dengan 2. Jadi dia nilai mutlak 2x dikurang 4 berubah jadi 2. Yang pertama dia menjadi positif 2x kurang 4 kalau x-nya besar sama 2. Yang kedua dia menjadi negatif 2x kurang 4 kalau x-nya kecil dari 2. Baru kita bagi daerahnya ya, ada 3 daerah ya. Nah, ini yang min 1 ya, yang min 1, ini yang 2. Ini daerahnya. Nah, yang min 1 ada yang ke atas ya, besar, ada yang ke bawah yang kecil. Nah, ini dia. Yang 2 juga ada yang besar ya ke kanan. Ada yang kecil ya ke kiri atau ke bawah gitu ya. Nah, ini dia. Sekarang kita terbagi jadi 3 daerah ya. Ini daerah 1, daerah kedua, daerah ketiga. Daerah ke-1 apa dia? X-nya kecil dari min 1. Terus X-nya juga kecil dari 2. Daerah kedua, X-nya ini besar dari min 1. Ingat ya, kalau pakai sama ya, besar sama min 1. Terus X-nya juga kecil dari 2. Kalau digabung apa dia? X-nya besar sama min 1 kecil dari 2. Daerah ketiga, X-nya besar sama min 1 ya, atau X-nya besar sama min 2. Nah, yang masing-masing ini kita selidiki gitu ya, memenuhi nggak dia gitu. Nanti kita mulai di daerah 1 dulu ya, untuk daerah 1. Tadi kata soalnya dia nilai mutlak X tambah 1 ditambah mutlak 2X kurang 4 sama dengan 9. Nah, yang min 1 ini dia kecil. Kalau kecil min 1 dia apa? Negatif. Yang 1 ya, X-nya ke min 1 kecil ya, X-nya 2 kecil. Kecil min 1 negatif. Jadi mutlak X tambah 1 jadi negatif ya. Negatif X tambah 1. Tambah, di soal tambah ya. 2X kurang 4 juga yang kecil ya. Kalau kecil dari 2 dia jadi min. Jadi min 2x kurang 4 ini sama dengan 9.
Langkah berikutnya kita buat kurung lagi ya. Ini dia min X kurang 1 tambah dengan min ini menang min ya. Nah, min dengan 2X, min 2X, min dengan min 4 tambah 4 ini sama dengan 9. Dapat dia min X, min 2X, min 3X, min 1 tambah 4 tambah 3 sama dengan 9. Dapat min 3X sama dengan 6. Dapat X nya min 2. Betul nggak min 2 ini kecil dari min 1? Betul ya? Kan min 2 di sini ya, di sebelah kiri min 1. Jadi yang daerah 1 dia min ini. Daerah kedua lagi. Nah, yang kita dapat nih, X nya besar sama min 1, X nya kecil dari 2 ya. Jadi dia mutlak X tambah 1 tambah mutlak 2X kurang 4 sama dengan 9. Yang ini besar dari min 1, besar dari min 1 yang mutlak X tambah 1 jadi plus ya, X tambah 1. Jadi yang mutlak X tambah 1 jadi plus X tambah 1 ditambah, terus jadi kecil dari 2. Kalau kecil dari 2 yang mutlak 2X kurang 4 jadi min 2 kurang X kurang 4, min 2X kurang 4 ini sama dengan 9. Nah, kita buka dulu lagi. Jadi X tambah 1 tambah dengan min ya, dengan min dengan 2X, min 2X min 4 tambah 4 sama dengan 9. Jadi X kurang 2X min X, 1 tambah 4 ini 5 ya, sama dengan 9. Dapat min X nya sama dengan 4 atau X nya min 4. Betul nggak min 4 antara min 1 dengan 2? Enggak ya. Jadi yang nomor 2 ini dia tidak min 4 kan ke sebelah kiri lagi gitu ya. Bentuk yang ketiga lagi, dia mutlak X tambah 1 ditambah mutlak 2X kurang 4 sama dengan 9. Daerah yang ketiga, yang X nya ini besar sama min 1, besar sama min 1, jadi dia positif X tambah 1 tambah besar sama min 2 ya, besar sama 2. Kalau besar sama 2 dia positif 2X kurang 4 sama dengan 9. Jadi ini X tambah X ya, 3X, 1 tambah min 4 jadi min 3 sama dengan 9. Dapat 3X sama dengan 12, dapat X nya sama dengan 4. Betul nggak 4 ini lebih dari 2 ya? Betul ya, ini 4 nya masuk deh. Jadi mana HP kita? Jadi ini min 2 dengan 4. Yang nomor D ya.